Bagaikan biji kecambah yang terus tersebar, demikian pula pelayanan Suster YMY terus berkembang. Untuk menjawab kebutuhan umat yang semakin mendesak, sejak 1939, para suster Sosietas YMY berkarya di Makassar, Sulawesi Selatan. Visi misi Sosietas YMY Provinsi Makassar sesuai dengan yang diwariskan oleh pendiri kami, Pater Matias Solof, adalah menciptakan bumi baru dan dunia baru. Kerasulan-kerasulan yang ada di Provinsi Makassar adalah kerasulan kesehatan, pendidikan, dan sosial pastoral. Kerasulan kesehatan itu terdiri dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar, yang ada di Makassar, Rumah Sakit Santa Maria Makale berada di Toraja, Rumah Sakit Santa Ana Kendari di Kendari, dan Rumah Sakit Bintang Laut Palopo di Palopo. Selain itu juga ada beberapa poliklinik yang berada di Atapupu, poliklinik yang berada di Kepa Keuskupan Atambua, yang berada di Keuskupan Larantuka Adonara, dan poliklinik yang berada di Labasa, Sulawesi Tenggara. Kerasulan pendidikan itu dari TK-SD, SLB, SMP, SMA, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Makassar. Kerasulan sosial pastoral, yang pertama asrama Stella Maris Stik Makassar, asrama Raja Wali, kemudian asrama Santa Maria Goretti Makale Tanah Toraja, asrama di Mesawa Sulawesi Barat, asrama Raha, asrama Putra Putri Raha, dan asrama Putra Putri di Seon Atambua. Dan yang terakhir, panti asuhan dan panti lansia Pangamaseang dan tempat penitipan anak di Siti Miriam Makassar. Dalam semangat Yesus dan perlindungan Bunda Maria dan Santo Yosef, suster-suster Sosietas YMY berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang. Kerasulan kesehatan di Rumah Sakit Stella Maris ini dimulai sejak tanggal 22 September 1939. Tujuannya ialah menjawab kebutuhan masyarakat kecil akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. Rumah sakit ini diberi nama Stella Maris antara lain karena tempatnya di tepi pantai, sehingga bisa memberi pelayanan kepada masyarakat kecil yang pada umumnya hidup sebagai nelayan. Selain itu, Stella Maris berarti bintang laut yang memberikan secercah harapan bagi mereka yang menderita. Sejak awal berdirinya, Rumah Sakit Stella Maris memang diperuntukkan untuk pelayanan yang lemah atau kita biasa sebut option for the poor. Untuk itu, Rumah Sakit Stella Maris dalam kegiatan sehari-hari dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selalu berpegang pada misi itu. Dan wujud nyata dari pelayanan itu yang kita bisa lihat sekarang adalah 30% pasien-pasien Kemkesmas itu menjadi prioritas dari rumah sakit ini. Selama saya bekerja di Rumah Sakit Stella Maris, saya merasa senang sekali karena di Rumah Sakit Stella Maris saya sudah berkarya selama 26 tahun. Dan saya merasa puas baik dari pimpinan maupun yang dari yayasan yang mempunyai rumah sakit ini betul-betul memperhatikan karyawannya. Yang menarik, saya kira dari sisi manajemen mungkin secara psikologi ada nilai plus yang dilakukan oleh yang saya rasa ini pengalaman pribadi terhadap pasien dari suster-suster jaga. Terlihat suasana kekeluargaan dan pelayanan-pelayanan yang sifatnya menyentuh dari sisi non-medis. Itu biar bagaimanapun menumbuhkan
apa, dalam posisi sakit kan paling tidak ada pengaruh untuk pasien bisa cepat sembuh. Atas permintaan pimpinan Keuskupan Agung Makassar, mulai tanggal 11 Agustus 1947, para suster YMY hadir di Tanah Toraja. Kemudian pada tahun 1948, para suster mulai membuka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Maria Fatimah Makale. Dari tahun ke tahun, pelayanan kesehatan di rumah sakit ini semakin ditingkatkan, baik menyangkut fasilitasnya, SDM, maupun manajemennya. Mulai tanggal 29 November 1971, suster-suster YMY hadir di Palopo untuk membuka pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Palopo. Rumah sakit Bintang Laut di Palopo ini berawal dari sebuah balai pengobatan atau balai pengobatan ibu dan anak. Untuk menunjukkan perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu, Rumah Sakit Bintang Laut sering mengadakan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Pada tanggal 4 April 1969, para suster YMY mulai hadir di Kendari untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Santa Ana. Di samping itu, Sosietas YMY Provinsi Makassar juga membuka pelayanan poliklinik di daerah-daerah pelosok, seperti di Keuskupan Atambua, yaitu di Atapupu dan Kefamenanu, serta di Keuskupan Larantuka, yaitu di Adonara, serta di Labasa, Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 30 Juni 1927, Sosietas YMY mendapatkan izin untuk membangun sekolah Raja Wali di Makassar. Kehadiran para suster di Makassar merupakan tanggapan atas permintaan pimpinan Gereja Keuskupan Agung Makassar sejak puluhan tahun yang silam. Saya memilih sekolah di sini karena kita dibina dengan baik dalam sifat-sifat kita. Kita mendapatkan pelajaran yang bagus dari guru-guru, dan karena juga sekolahnya bagus dan pelajaran-pelajarannya yang menarik. Melihat watak dan kepribadian dari siswa yang beraneka ragam, sehingga dari situ saya banyak mendapat pengalaman dari mereka, cara untuk menasihati mereka, cara untuk mengajar mereka agar lebih baik lagi, itu saya bisa dapatkan melalui segala tingkah laku dan perbuatan mereka yang mungkin yang bagi saya itu bisa menjadi motivasi saya untuk memberikan nasihat kepada mereka, memberi pengajaran kepada mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Di tengah persaingan dunia pendidikan di Makassar dan sekitarnya, SMA Raja Wali dalam asuhan para suster YMY mampu mempertahankan diri sebagai sekolah yang favorit di Sulawesi Selatan. Di kompleks ini pula, fasilitas pendidikan untuk anak-anak yang berkemampuan khusus disediakan. Maksudnya agar tidak ada seorang pun dari anak bangsa ini terabaikan pendidikannya. Semua mempunyai hak yang sama.
Kepedulian suster-suster Sosietas YMY terhadap pelayanan pendidikan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat kota besar, tetapi juga masyarakat pedalaman. SMP Pelita Bangsa di Makale, Tanah Toraja, dimulai oleh Sosietas YMY sejak tanggal 17 Juli 2004. Tujuannya ialah untuk memberdayakan generasi muda dari pedalaman agar siap menghadapi perkembangan zaman. Saya memilih bersekolah di SMP Katolik Pelita Bangsa karena dapat meluaskan wawasan kita lebih luas lagi dan karena sekolah ini sangat luar biasa bagi saya. Luar biasa karena kita dapat bekerja keras, rajin, disiplin, dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan yang paling membuat saya takjub dengan SMP Katolik Pelita Bangsa karena pelajaran bahasa Inggrisnya yang sangat komplit. Saya memilih di sini karena kedisiplinan yang bagus, kreativitas yang bagus, dan kerjasama. Dan prestasi di sini sangat bagus, persaingan yang sangat secara sehat, dan sekolah ini selalu mendapat terindikasi A. Sudah jauh hari sebelumnya, yaitu sejak 23 Oktober 1967, Sosietas YMY membuka pendidikan tingkat taman kanak-kanak, yaitu TK Angela di Makale. Sementara itu, SD Katolik Renya Rosari Makale yang didirikan sejak tanggal 11 Agustus 1947 kini mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan sekolah ini semakin terkenal karena semangat, kreativitas, dan kekompakan para siswa-siswi, para staf pendidik, dan orang tua murid. Dalam berbagai perlombaan seprovinsi Sulawesi Selatan, SD Katolik Renya Rosari menjadi juara umum. Pelayanan sekolah untuk masyarakat pedalaman juga dilakukan oleh para suster YMY di Lilikira di Tanah Toraja. SMP Renya Rosari Lilikira ini mulai dikelola oleh suster-suster YMY pada tahun 1995. Untuk menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat pedalaman, para suster YMY hadir di Getengan, Tanah Toraja, dalam kesederhanaan, sambil mengelola kelompok PAUD, perkebunan, dan peternakan. Masih ada karya pendukung lainnya yang dilakukan di komunitas Raja Wali Makassar, yaitu pembuatan hosti untuk keperluan seluruh wilayah Keuskupan Agung Makassar dan usaha konveksi untuk mendukung karya-karya pendidikan YMY. Untuk menjawab kebutuhan tenaga keperawatan yang profesional,
para suster Sosietas YMY Provinsi Makassar menyelenggarakan sekolah juru rawat mulai tahun 1946 di Makassar. Dan dalam perkembangannya, pada tahun 2006, sekolah ini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris. Selain bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, Sosietas YMY Provinsi Makassar juga menggeluti bidang sosial dan pastoral, yang termasuk dalam pelayanan bidang sosial antara lain penyelenggaraan asrama, seperti Asrama STIK Keperawatan di Makassar, Asrama Raja Wali di Kompleks Raja Wali Makassar, Asrama Putri Santa Monica di Makale, dan juga Asrama Putri Seon di Keuskupan Atambua. Sedangkan contoh dari pelayanan bidang pastoral ialah Rumah Retret Ratna Miriam di Malino. Rumah retret ini dibangun untuk menyelenggarakan kegiatan retret, baik bagi kaum religius maupun kaum awam. Selain itu, rumah ini juga digunakan untuk tempat istirahat bagi para suster setelah mencurahkan tenaga dalam karya sepanjang tahun. Selama masa pendudukan Jepang, rumah retret ini menjadi saksi bisu tentang penderitaan para suster bersama ribuan orang yang mengungsi di tempat ini. Pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946, kapel di biara ini digunakan menjadi tempat konferensi Malino di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hubertus van Mook. Selain pelayanan dalam bidang pembinaan kerohanian, para suster juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Malino dan masyarakat sekitarnya. Di kompleks biara ini pula dibangun makam dan kolumbarium bagi para suster yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Derap langkah kaki perjuangan dan pelayanan para suster harus dilanjutkan untuk menjawab tantangan zaman. Oleh sebab itu, generasi penerus Sosietas YMY perlu disiapkan dengan matang. Orang-orang muda yang tertarik untuk bergabung dengan Sosietas YMY harus menempuh masa perkenalan yang disebut masa postulat. Di bawah bimbingan seorang suster, mereka mulai mengenal kehidupan dan karya kerasulan dalam cinta kasih yang dilakukan oleh Sosietas. Mantapkan budi hati dan iman kita, iman dan panji kesetiaan, kuatkan tekad teguhkan ikrar dalam Kristus, demi kemuliaan nama Bapa. Setelah para calon dinyatakan siap, mereka diperbolehkan masuk ke tahap pembinaan di novisiat. Selama 2 tahun, di bawah asuhan pembimbing novis, seorang novis menguji diri sendiri dan merasa-rasakan apakah hidup yang dipilihnya, seperti yang digariskan dalam konstitusi Sosietas, memberikan inspirasi kepadanya dan membuka kemungkinan untuk mewujudkan cita-citanya. Ia harus sungguh-sungguh berusaha menemukan tempatnya di dalam Sosietas.